Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Imran Fauzi selaku dosen pembimbing mata kuliah Microteaching, perkenalkan nama saya Wahyu Yudisi, NIM 2301090027, mahasiswa S1 Prodi Tadris IPS Universitas Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, yang mana saat ini saya akan melaksanakan ujian praktek mengajar untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Microteaching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya berdoa dulu terlebih. Doa dimulai. Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam. Apa saja potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia? Dan dengan wilayah laut yang luas, potensi apa saja yang bisa dikembangkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang
Indonesia. Pertama adalah sumber daya hutan. Indonesia memiliki hutan yang sangat luas, terutama yang berada di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Salah satu hasil hutan adalah kayu. Beberapa jenis kayu hasil hutan Indonesia diantaranya kayu rosamala dan akasia Jawa Barat, kayu cendana di Nusa Tenggara Timur, kayu meranti dan kayu keruing yang berada di Kalimantan, Sulawesi dan Papua, dan rotan yang berada di Sumatera dan Kalimantan. Kayu-kayu tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti membuat meja, lemari, rumah, dan masih banyak. Manfaat dan fungsi hutan diantaranya: 1. Tempat menyimpan cadangan air. Air hujan akan diserap ke dalam tanah sehingga mencegah kekeringan pada musim kemarau. 2. Mencegah terjadinya erosi. Air hujan tidak jatuh langsung ke tanah dan mengikisnya, tapi bertahan lebih dahulu oleh pepohonan yang ada di hutan. 3. Sebagai paru-paru dunia, artinya hutan sebagai penghasil oksigen sehingga suhu udara di bumi tidak terlalu panas. 4. Sebagai sumber kehidupan masyarakat. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dapat memanfaatkan hasil hutan sebagai mata pencaharian dan sumber penghasilan. 5. Sebagai tempat hidup flora dan fauna. Hutan merupakan habitat alami bagi hewan dan tumbuhan. Potensi sumber daya alam Indonesia berikutnya adalah sumber daya tambang. Adalah sumber daya alam yang berasal dari perut bumi. Pengambilannya dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, dan penambangan. Penambangan adalah kegiatan pencarian, penggalian, pengolahan, dan pemanfaatan mineral yang ada di dalam perut bumi. Barang tambang ini tidak dapat diperbaharui karena proses pembentukannya yang sangat lama, bisa mencapai ratusan atau bahkan berabad. Contoh barang tambang antara lain minyak bumi, batu bara, gas alam, biji besi, tembaga, nikel, emas, perak, belerang, fosfat, mangan, batu gamping, kaolin, marmer, gips, dan batu aku. Berikut ini adalah peta sebaran sumber daya alam ada di Indonesia. Dengan lautan Indonesia yang begitu luas, apa saja potensi laut yang ada di Indonesia? Potensi sumber daya laut Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang antar pulaunya dipisahkan oleh laut. Luas wilayah laut Indonesia sangat luas, hampir meliputi 2/3 luas wilayah Indonesia. Luas laut tersebut tentu mengandung potensi yang luar biasa besar. Di antaranya berupa ikan, terumbu karang, hutan mangrove atau bakau, minyak bumi, nikel, emas, bauksit, dan banyak lagi. Tidak sedikit laut di Indonesia dijadikan tempat wisata yang menjadi sumber devisa negara seperti Taman Laut Nasional. Perikanan. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan ikan untuk melakukan regenerasi sehingga jumlah ikan yang ditangkap tidak akan berkurang populasinya. Tidak hanya di lautan, budidaya ikan juga dapat dilakukan di daerah pesisir. Di pantai utara Pulau Jawa, banyak penduduk yang mengembangkan usaha tambak budidaya ikan bandeng dan udang. Berikut ini adalah peta sebaran ikan di Indonesia. Ya, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan bisa dimanfaatkan
Nah, yang maju ke depan itu DPR dia. Oh, nggak ada kok. Di tempatnya ya, di tempatnya. Angkat tangan aja dia. Siapa yang mau jawab nomor 1? Ayo, Mbak. Yang bisa menjawab nomor 2. Yang bisa menjawab nomor 3. Yang bisa menjawab nomor 4. Ya, ayo. Sebelahnya ya. Yang nomor 1. Ayo. Hutan. Yang nomor 2. Apa yuk? Yang nomor 3. Tinggal 1. Yang nomor 4. Ada. Nomor 4. Kita lihat benar apa salah. Yang dapat diperbarui itu air, permukaan, hewan, dan benar. Kita. Yang tidak dapat diperbarui itu minyak bumi, emas, batu bara, dan obat. Ya, yang maju tadi ke depan siapa? Sini lagi ke depan. Sekarang ibu sudah menyiapkan tugas kelompok. Kelompoknya bagi menjadi 4 ya. Ini ada 1, 2, 3, 4 itu ya. Tugasnya gampang kok.
Ah, pero ahora igual de mi pensivo ya. Yang dapat jalan. Binat juga. Tahu juga.
balik. Sekarang perwakilan satu kelompok maju ke depannya dari kelompok satu. Yang jauh dulu. Wah. Pego jadi ya. Jatuh. Apa yang dimaksud dengan budaya alam? Budaya alam adalah segala sesuatu yang bersalin. Wah. Apa perbedaannya dia? Terbarukan dan dapat digunakan secara terus-menerus. Yang tidak terbarukan, yang tidak dapat digunakan terus-menerus, mengenok apa mereka yang persebalahan sejak jawaban letak geografis, iklim, curah hujan atau suhu, jenis tanah, kondisi geologi, batuan dan struktur bumi. Tepuk tangan buat Mas siapa ya? Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia, seperti air, tanah, dan bahan tambang. 2. Apa perbedaan sumber daya alam terbarukan dan tidak terbarukan? Sumber daya alam dapat diperbarui adalah bisa digunakan terus-menerus, contohnya air, tumbuhan, hewan, dan hutan. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui adalah akan habis jika digunakan terus-menerus, contohnya minyak bumi. 3. Apa faktor yang memenuhi persebaran sumber daya alam? Letak geografis, iklim, jenis tanah, dan kondisi geologi. Apa perbedaan SDA
Ya Priskin. Ah, kembali. Pindah lah. Priskin kan